itu ada dua, ada bid'ah sayyi'ah, bid'ah yang jelek yang bertentangan dengan syariat Islam, ada yang namanya bid'ah hasanah, bid'ah yang makarja yang bisa menunjang penyiaran agama Islam. Karena peringatan Maulid ini bukan syariat. Jadi kalau ada yang tanya apa hukumnya peringatan Maulid, tidak ada. Karena peringatan Maulid ini tidak berkaitan dengan hukum, tapi apa? Ini sebagai syiar, bukan syariat. Nih, halo, nih, ini di zaman Rasulullah ada tidak? Tidak ada. Mushaf Al-Quran yang kita baca lembaran demi lembar, sekali lagi Bapak, Ibu, mau ditambah rizki kita? Mau ditambah pahala kah? Mau ditambah anak kah? Kok anak-anak yang jawab ya? Masya Allah. Kalau Bapak mau ditambah benek kah? Ya, yang mau tambah rizki, pahala, kebaikan, rahmat, berkah, ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka salah satunya dengan tebarkan salam. Assalamualaikum 10 pahala, Assalamualaikum warahmatullahi 20 pahala, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 30 pahala. Yuk yang mau tambah 30 pahala, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ada Pak Sulam duduk di bawah pohon mangga. Saya doakan yang jawab salam insya Allah masuk surga. Alhamdulillah, Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhiru 'ala ad-din kullih walau karihal musyrikun walau karihal kafirun walau karihal munafiqun. Arsalahu basyiran wa naziran wa da'iyan ila Allah bi'izni wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati para pejabat yang sempat hadir, mungkin ada Pak Camat atau yang mewakili, Pak Lurah, ada Pak Lurah? Pak Desa, enggak desa ya, Lurah. Tokoh masyarakat, tokoh agama, para alim ulama khususnya, para habaib, para ustadzan, asatidz, wa ustadzat yang sempat hadir, tokoh masyarakat, tokoh agama, tanpa terkecuali semua kita, tidak saya sebutkan satu persatu, dirahmati, diridhoi, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin.
Saya mau bikin kesepakatan dulu sama anak-anak. Nah, mau jadi anak soleh? Ya, kalau mau jadi anak soleh, tolong nanti jangan banyak bicara ya, biar orang tua kita bisa mendengar sama-sama, insya. Sebelumnya saya minta maaf, saya tidak di atas mimbar karena saya mimbarnya tinggi sekali. Saya nggak biasa di atas, saya biasanya di bawah. Maksudnya di atas mimbar Pak kalau ceramah. Dan saya biasa di bawah mimbar. Jadi mohon maaf. Yang kedua, mohon maaf mungkin agak terlambat. Tadi saya isi pengajian dulu, lalu mohon maaf baru makan karena tadi habis puasa jadi disempatkan makan dulu. Jadi baru kesini agak terlambat, mohon maaf. Pertama-tama dan yang paling utama, mari kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur, alhamdulillah, walhamdulillah, summa alhamdulillah rabbil. Salawat dan salam dapat kita curahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seraya kita sama-sama bersalawat. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi, sallu alaihi. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Ada satu pepatah, tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta, tak cinta maka tak ada kerinduan di dalam hati. Bu, Bu, masih cinta sama laki tak? Masih cinta? Tandanya apa? Tandanya ketika kita tidak bersama laketa, masih angkami rasa madani, Mas mudani, masih ada rasa rindu, masih ada rasa kangen, ingin bertemu, ingin berjumpa. Itu tandanya masih ada rasa cinta di dalam hati kita. Kalau bapak-bapak masih cinta sama Beneka? Kira-kira kalau kita tidak bersama Beneka, kira-kira mohon maaf masih ada rasa rindu sama Beneka? Jujur, jangan ada dusta di antara kita. Masya Allah. Lalu apa hubungannya dengan peringatan Maulid? Jelas, agar kita selalu rindu dengan sosok Rasulullah, agar kita selalu ada rasa kangen dengan sosok Rasulullah. Maka rasa cinta ini harus tetap dijaga, dipelihara, bahkan harus lebih tumbuh kembang. Agar apa? Agar rasa rindu ini kelak, mohon maaf, akan bisa memberikan dampak yang positif, berpengaruh untuk kehidupan kita di hari akhirat. Makanya peringatan Maulid ini penting. Walaupun ada yang mengatakan peringatan Maulid itu bid'ah. Kenapa? Tidak ada di zaman Rasulullah. Yang tidak ada di zaman Rasulullah berarti mengada-ngada, dan itu bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah. Dan setiap yang bid'ah itu sesat. Wa kullu dhalalah finnar. Dan setiap yang sesat di neraka. Jadi yang mengikuti, yang melakukan, melaksanakan peringatan Maulid masuk neraka semua. Lebih-lebih panitianya, ya. Lebih-lebih yang ceramah, ya Allah. Kita harus lebih mengenal sosok Rasulullah. Karena mungkin nanti tergerus dengan perkembangan zaman, ilmu teknologi, bisa jadi anak cucu kita tidak kenal siapa Rasulnya, siapa Nabinya. Betul tidak? Coba saya tanya anak-anak, anak-anak, siapa temannya Ipin Upin? Janji. Siapa
Ada yang jawab Aisyah. Emang sudah ganti sejarah, Aisyah jadi putrinya Nabi. Masya Allah. Muhammad Abdullah ayah Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muttalib kakeknya, Abu Thalib pamannya, Khadijah istri setia, Aisyah Fatimah putri tercinta, semua bernasab mulia dari Quraisy Mekah. Itulah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. Bayangkan tadi saya tanya anak-anak Nabi siapa namanya, tidak tahu. Tapi kalau temannya Ipin Upin tahu. Bu, Ibu, Bu, Masya Allah. Dulu ketika anak-anak kita kecil dinyanyiin apa? Nina Bobo, oh Nina Bobo. Yang jawab anaknya. Coba kalau kita nyanyikan dari dulu. Pada zaman dahulu kala, pada zaman jahiliyah, lahirlah seorang yang terakhir. Siapa namanya? Banyak yang gak hafal tuh nama zaman Nabi Muhammad namanya, Siti Aminah ibunya, Abdullah nama, di Madinah tempat. Setelah dewasa oleh Allah yang kuasa, pencipta alam. Tapi jujur, ketika anak nidurin anak kita, Nina bobokan anak kita, apakah nyanyian itu yang dinyanyikan? Nyanyinya apa? Kemana, kemana, kemana. Anak bingung, mama mau kemana? Sakitnya tuh di sini, di dalam hatiku. Ngajarin madareke itu nyanyian. Masya Allah, laraknya nyokar. Coba dari kecil anak kita dinyanyiin begitu. Nanti ada komunikasi. Pada zaman dahulu kala, pada zaman jahiliyah, lahirlah seorang nabi yang terakhir dan mulia. Ditanya namanya siapa, Ma? Nabi Muhammad namanya. Induk nama Siti Aminah ibunya. Ambo nama Abdullah nama ayahnya. Kamu nama di Madinah tempat tinggalnya, mengenalkan sosok Nabi beserta ayah ibundanya, tempat tinggalnya. Lalu kenapa, Ma? Setelah dewasa diangkat menjadi Rasul. Tunggu, Ma. Kenapa, Nak? Tadi katanya Nabi. Pada zaman dahulu kala, pada zaman jahiliyah, mereka seorang Nabi. Kok sekarang Rasul? Apa bedanya, Ma? Nabi sama Rasul. Apa bedanya, Pak? Oh, orang dulu bisa menjawab. Nah, kalau Nabi, orang yang diberikan wahyu, tapi tidak ada kewajiban disampaikan ke umatnya. Sedangkan Rasul, orang yang diberikan wahyu, ada kewajiban untuk disampaikan kepada umatnya. Nabi jumlahnya kurang lebih 250.000. Tapi kalau Rasul yang wajib kita imani 25, dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Oh gitu, Ma. Terus, Ma, yang angkat siapa, Ma? Pak Camat? Pak Lurah? Gitu. Siapa? Oleh Allah yang kuasa, penguasa alam. Oh, Allah yang angkat, bukan siapa-siapa. Coba kalau mama zaman
Masya Allah. Maka peringatan maulid ini ada yang mengatakan bid'ah, silahkan. Tapi menurut Imam As-Suyuti bid'ah, betul. Tetapi bid'ah yang hasanah. Karena bid'ah itu ada dua. Ada bid'ah sayyi'ah, bid'ah yang jelek, yang bertentangan dengan syariat Islam. Ada yang namanya bid'ah hasanah, bid'ah yang makarja, yang bisa menunjang penyiaran agama Islam. Karena peringatan maulid ini bukan syariat. Jadi kalau ada yang tanya, apa hukumnya peringatan maulid? Tidak ada. Karena peringatan maulid ini tidak berkaitan dengan hukum, tapi apa? Ini sebagai syiar, bukan syariat. Nih, halo, nih, ini di zaman Rasulullah ada tidak? Tidak ada. Mushaf Al-Quran yang kita baca lembaran demi lembar, kira-kira ada di zaman Rasulullah? Tidak ada. Karena Al-Quran ada di kepala para sahabat. Setelah Rasul menyampaikan wahyu, para sahabat menerima. Lalu apa? Lalu apa? Tersimpan di kepala. Baru pada zaman sahabat Utsman bin Affan, Al-Quran itu baru dimodifikasi, mohon maaf, ditulis di lembaran yang kita kenal Mushaf Utsmani. Itu tidak ada di zaman Rasulullah. Tapi apa? Penting. Karena kalau tidak tertulis, tidak ditulis, bisa jadi Al-Quran akan lenyap, akan hilang di muka bumi ini seiring dengan apa? Gugurnya, meninggalnya para sahabat yang menghafal Al-Quran, menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kalau mohon maaf saya selama tidak pakai mic, ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin setengah mati. Azan kalau tidak ada mic tidak diketahui oleh orang-orang yang di luar sana. Tapi dengan adanya pengeras suara, tahu telah masuk waktu sholat, maka tinggalkan pekerjaan. Ayo, hayya ala sholat. Sini penuhi panggilan Allah untuk mesum fajar. Bid'ah tidak ada di zaman Rasulullah, tapi bid'ah yang hasanah. Peringatan maulid hasanah. Makanya kenapa? Satu, di dalam peringatan maulid ada yang namanya, mohon maaf, silaturahmi, berkumpul, bertemu, berjumpa. Yang tadi mungkin lama tak jumpa, dengan peringatan maulid, seruntu, ada kareba tuh, kareba mareci, senyum, masya Allah, saling mendoakan. Man ahabba ayyabsuta lahu fi rizqihi. Nabi kita mengingatkan, barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya, jamaah, mau berbanyak rezeki? Mau banyak anak? Bu, kira-kira anak rezeki bukan? Rezeki. Sehat rezeki, anak rezeki, banyak teman rezeki, banyak yang mendoakan rezeki, jabatan rezeki, barang-barang rezeki, istri rezeki, banyak istri. Pak, kalau banyak istri, rezeki atau resiko? Masya Allah. Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya, ayun salafi asarhi, atau ingin dipanjangkan umurnya, falyasir rahimahu, maka eratkan silaturahmi di antara kita. Ini pun yang diajarkan oleh Rasulullah. Jaga silaturahmi. Rasulullah memberikan peringatan kepada kita. Azab, siksa yang paling cepat di dunia ini apa? Salah satunya qati'ur rahimi, orang yang memutuskan silaturahmi. Cepat sekali siksa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa? Orang yang memutuskan silaturahmi digaga temannya. Betul? Mabali bola kiri, bombe. Mabali bola kanan, bombe. Mabali bola belakang, bombe. Mabali bola depan, bombe. Bombe mana? Rumahnya kebakaran, tidak ada yang tolongin. Kenapa? Qati'ur rahmi, memutuskan silaturahmi. Peringatan maulid sebagai ajang kita untuk menguatkan silaturahmi di antara kita. Kenapa? Orang dulu
Sulawesi. Angka soko peringatan Maulid, soko itu lengket. Apa? Dengan harapan setelah peringatan Maulid silaturahmi kita lengket seperti lengketnya soko. Yang kedua, di peringatan Maulid ada apa? Oh, ada tilawatil Quran. Kita dengar tadi Ustaz membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Kita dengarkan, maka apa? Kita dengarkan, kita hayati. Oh, kita pun yang mendengar dan yang membaca sama-sama mendapatkan pahala. Alhamdulillah. Yang ketiga, peringatan Maulid ada tausiah. Dengan ceramah bagaimana sosok Rasulullah begitu cintanya kepada umatnya. Sampai-sampai Bapak Ibu, ketika meninggal dunia, Rasulullah itu meninggal dunia sama dengan waktu dan lahirnya Rasulullah. Jadi ketika beliau lahir tanggal berapa? 12 Rabiul Awal. Hari Senin, tahun gajah. Kenapa tahun gajah bukan tahun bebek? Karena ada peristiwa pasukan gajah menyerang Ka'bah yang dipimpin oleh Raja Abraha. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Apakah kamu tidak melihat bagaimana pasukan apa gajah yang mana apa menyerbu ingin merusak daripada Ka'bah, lalu dengan pertolongan Allah tarmihim bi'ijaratin min sijil, pasukan gajah dilempar oleh burung ababil sambil membawa batu dari neraka suci. Makanya dikatakan tahun gajah. Mungkin kalau pada saat itu naik unta, tahun unta. Pada saat itu naik kuda, tahun kuda. Masya Allah. Pun ketika beliau wafat di hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal, cuman beda waktu. Ketika beliau wafat, beliau di tengah, mohon maaf, di waktu duha, sedangkan beliau lahir di tengah malam. Jadi ketika sebelum wafat di tanggal 12 Rabiul Awal, di waktu subuh, beliau dipapah dalam keadaan sakit, demam, apa bahasa Bugis, samang, dalam keadaan samang, dipapah oleh sepupu-sepupu beliau. Pergi ke masjid, kamarnya Rasulullah, mohon maaf mungkin yang pernah ke tanah suci, sekarang jadi makamnya Rasulullah. Jadi karena beliau wafat di situ, beliau pun dikuburkan, dikebumikan di situ. Jadi kalau kita ke Madinah, ziarah ke Rawdah itu pasti ziarah ke makam Rasulullah, karena di sampingnya itu adalah makamnya Rasulullah SAW. Beliau keluar dalam keadaan sakit. Setelah salat subuh, beliau apa? Menghadap para sahabat. Dan beliau berkata, para sahabat, sepertinya waktu perpisahan sudah hampir tiba. Sudah selesai tugas saya menyampaikan risalahnya Allah. Maka saya ingin ketika menghadap Allah, saya nggak punya beban dosa terhadap manusia. Karena kalau beban itu ada, maka urusan saya akan susah nanti ketika di alam kubur. Lalu Rasulullah mengatakan, wahai para sahabat, kalau ada di antara kalian sahabatku, ada yang pernah aku ambil haknya, ada yang pernah aku sakiti, baik disengaja maupun tanpa disengaja, maka pada kesempatan ini ayo sampaikan kepada aku. Sampaikan kepada aku. Aku nggak mau ketika nanti menghadap Allah dalam keadaan masih terbebani oleh beban hutang kepada kalian. Pada saat itu hening Bapak Ibu. Para sahabat menundukkan kepala, tidak sedikit yang meneteskan air mata dan berkata dalam hati, ya Allah, apakah mungkin sudah tiba waktunya harus berpisah dengan Rasulullah? Pada saat keheningan, tiba-tiba ada seorang sahabat
hitam legam tubuhnya, warna kulitnya. Dia angkat tangan, dia berkata, "Ya Rasulullah," namanya Abu As'ad Ad-Du'ali, "Ya sahabat, dulu ketika terjadinya perang Badar, engkau ingin menunggang kuda, lalu engkau pacut, engkau cambuk itu kuda, dan kamu tidak lihat bahwa di balik kuda ada saya, sehingga punggung saya terkena cambukmu, wahai Rasulullah. Jadi saya mau balas agar engkau pun bisa tenang." Maksudnya saya ingin juga membalas, aku ingin mencambuk tubuhmu agar kita 0-0. Sahabat pada saat itu langsung marah. Ya Allah, kok ada tega-teganya sahabat yang ingin mencambuk Rasulullah? Sahabat Abu Bakar protes, "Ya Abu As'ad, saya saja yang kau cambuk, jangan Rasulullah." Rasulullah bilang, "Tidak, ini urusan saya dengan dia, Abu Bakar." Umar bin Khattab, Utsman, Ali protes, tapi Rasulullah tidak membiarkan. "Itu urusan saya dengan dia. Adik, ambil cambuk di rumah Fatimah agar ini sahabat Abu Aswad bisa mencambuk saya sebagai balasan saya pernah mencambuk dirinya." Sahabat Ali dengan rasa sedih pergi ke rumah Fatimah. "Fatimah, kasih cambuk Rasulullah." "Kenapa wahai suamiku?" "Karena Rasulullah mau dicambuk sama sahabat." "Kok tega-teganya dia? Rasul dalam keadaan sakit." "Saya juga tidak tahu, karena ini keinginan Rasulullah juga." Dibawa cambuk. Abu Aswad, "Ini cambuknya, silakan kau cambuk aku." Lalu sahabat ini mengatakan, "Wahai Rasulullah, ketika engkau mencambuk dan mengenai punggungku, aku dalam keadaan tidak berpakaian, wahai Rasulullah. Maka biar pas 0-0, saya mau engkau pun melepas pakaian." Wah, sahabat ramai, sahabat menangis. Lalu Rasulullah buka bajunya. Setelah dibuka bajunya, terlihat begitu bercahaya itu tubuh Rasulullah. Lalu serta-merta tiba-tiba Abu Aswad ini yang ingin mencambuk Rasulullah berlari dari belakang menuju Rasulullah, lalu peluk tubuh Rasulullah dengan eratnya. Dan ini sahabat berkata, "Wahai Rasulullah, saya sengaja mengarang cerita ini. Memang engkau cambuk, tapi saya rela, saya ikhlas. Tapi apa? Saya ingin tubuhku yang hina, hitam legam ini bersentuhan dengan tubuhmu yang mulia, wahai Rasulullah." Lalu sahabat pun mohon maaf memeluk tubuh Rasulullah dengan eratnya, dan Rasulullah berkata, "Wahai sahabat, kalau kalian ingin melihat calon penghuni surga, lihatlah ini sahabat. Dia begitu mencintai aku, dia begitu menghargai, dan kasih sayangnya begitu besar kepada aku." Masya Allah. Lalu Rasulullah selesai, pulang ke rumah, ke kamarnya. Liuk-liuk, baring. Setelah baring, tiba-tiba kamarnya ada yang mengetuk, tok tok tok. "Assalamualaikum ya Rasulullah." Dijawab oleh Fatimah, putrinya. "Waalaikumsalam." Dan ada yang mengetuk pintu, ditanya, "Manil kharij?" Kalau bahasa Inggrisnya, "Migai saliwan." Bahasa apa itu? Oh, bahasa Bugis. "Migai saliwan," siapa yang di luar? Ini yang mengetuk pintu, yang mengucap salam, mengatakan, "Qul qad ji'tu balligh salaman ila Muhammad." Katakan, saya telah datang, sampaikan salam kepada Muhammad. Enggak menjawab dirinya siapa, suaranya menggelegar. Fatimah sampai gemetar mendengar suara tersebut, tidak berani buka pintu. Lalu pergi ke ayahnya, "Ayanda, Rasulullah di luar ada yang ketuk pintu, ada yang mengucap salam." Ketika ditanya siapa dirinya, dia tidak menjawab, bahkan dia mengatakan, "Saya telah datang, sampaikan salam kepada Muhammad. Saya takut ayah, tidak buka pintu, tidak berani." Apa jawaban Rasulullah? "Mahlan mahlan ya binti." Tenang, tenang. Tamunya sudah ada di samping aku. Loh, Fatimah tidak buka pintu. Fatimah tidak lihat siapa yang datang.
Saudara Bapak Ibu, yang datang bukanlah makhluk seperti apa yang dipikirkan Fatimah. Yang datang itu adalah hazamil lazati, pemutus kenikmatan dunia, alias malaikat pencabut. Satu-satunya Bapak Ibu manusia yang mau dicabut nyawanya, malaikat ketuk pintu ucap salam, hanya manusia yang malam hari ini kita peringati hari lahirnya, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Kilab bin Murrah bin Ghalib. Masya Allah. Lalu ketika Israel sudah ada di samping Muhammad, Nabi Muhammad ditanya, ya Muhammad, sudah siap saya cabut nyawamu? Pak, Bu, satu-satunya manusia mau dicabut nyawanya dimintakan izin terlebih dahulu hanya orang yang memang spesial dan istimewa, Nabi Muhammad. Bu, kira-kira kalau mau dicabut nyawanya ditanya dulu tidak? Bu, sudah siap saya cabut nyawa? Tanya dulu tidak? Bapak, kalau mau dicabut nyawanya kira-kira malaikat Israel itu ketuk pintu ucap salam atau ditanya, Pak, sudah siap saya cabut nyawa? Ditanya tidak? Kira-kira kalau Bapak ditanya begitu, apa jawaban Bapak? Matupi, mondripi. Terus siapa? Bene Pujono ya. Mage bene Pujono. Anta becaku. Apa becak? Bene cadangan ya. Masya Allah. Ini Rasul apa jawabannya? Lisa ya Israel belum. Loh. Kenapa? Karena engkau menyalahi aturan wahai Israel. Orang yang dicabut nyawanya wala mu'min wala kafir, pasti engkau ditemani malaikat Jibril. Aina Jibril? Mana Jibril? Oh, ternyata Jibril kasaka itu nyangkut di langit dunia atau langit pertama. Dari Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur itu ibu bapak tempat kumpulnya para malaikat. Jadi lurusnya Baitullah ke atas, melewati langit ke-7, itu ada namanya Baitul Ma'mur, tempat tawafnya para malaikat. Kalau Baitullah tawafnya manusia, lurus ke atas Baitul Ma'mur, tempat tawafnya para malaikat. Sama, tapi di langit dunia, apa malaikat Jibril tidak mau turun? Magai, karena kata malaikat Jibril, saya gak tega melihat wajah Muhammad ketika engkau cabut, pasti akan kesakitan. Biar saya nunggu di sini. Saking sayangnya malaikat Jibril. Tapi atas perintah malaikat Jibril turun. Ini sudah ada Jibril. Muhammad bagaimana, sudah siap? Lisa, Depa, belum. Apa lagi? Sebelum engkau Jibril menjawab pertanyaan saya. Apa yang ditanya? Apa keistimewaan aku dibandingkan dengan para nabi rasul yang lain? Apa jawaban malaikat Jibril? Engkau adalah, mohon maaf, khatimin nabiin, imamul mursalin, dan engkau sekarang sudah disiapkan surga yang paling tinggi, tempat surgamu, yang mana sudah dihias surga untukmu, yang mana engkau pun akan diberikan kemuliaan, bisa memberikan syafaat kepada umatmu. Oh begitu, biasa aja Rasulullah. Oh begitu, iya. Begitu Jibril, iya. Hanya itu, iya. Coba kalau pemimpin zaman sekarang, apa keistimewaan? Nanti engkau dikasih fasilitas rumah, kendaraan, rumah dinas, uang tunjangan. Pasti bahagia sampai joget-joget. Masya Allah. Tapi apa Rasul? Biasa aja. Itu untuk aku? Iya. Lalu kalau umatku bagaimana Rasul Jibril? Apa keistimewaan umatku? Lihat, adakah pemimpin yang begitu? Masih ingat umatnya, masih ingat rakyatnya. Dia mendapatkan keistimewaan yang begitu banyak. Dia masih ingat bagaimana umatku Jibril. Lalu Jibril pun mengatakan, saya pernah dengar Allah berkata, haramtul jannata ala sairil
Rasulullah. Allah mengatakan, saya haramkan surga atas seluruh umat sebelum umat Muhammad masuk terlebih dahulu. Masya Allah. Pak, Bu, kita menjadi umat Nabi terakhir, tapi menjadi umat yang paling duluan masuk surga. Alhamdulillah. Mau masuk surga? Ayo jawabnya Mak Dodok. Mau masuk surga? Mau cepat atau lambat? Cepat. Kalau cepat berarti mati juga cepat. Alhamdulillah. Masya Allah. Oh begitu. Oh langsung senang. Bagaimana Muhammad? Ya. Bagaimana, sudah siap saya cabut nyawa tak? Siap. Ketika dicabut nyawanya, kalau kita Bapak Ibu manusia biasa, dicabut nyawanya itu nggak langsung malaikat Israel. Ada timnya dulu, 4 tim. Jadi bukan calon bupati saja punya tim sukses. Malaikat pencabut nyawa juga punya tim sukses. Ada 4 tim. Tim yang pertama cabut nyawa dari Indo Aceh sampai kutub. Tim yang kedua minas surah, minar rubah ila surah sampai posi. Tim yang ketiga minas surah ila sodri, dari posi sampai dada. Dan yang keempat minas sodri ila gorgoro, dari dada sampai tigoro. Cocok tigoro? Bahasa Bugis tigoro, bahasa hadis gorgoro. Mirip gitu? Tigoro, gorgoro, tenggorokan. Tenggorokan, tigoro, gorgoro. Gorgoro, tigoro, tenggorokan. Masya Allah. Tapi Rasulullah baru yang terakhir dari gorgoro keluar ke atas, baru Israel. Ini eksekutornya. Tapi Nabi Muhammad manusia pilihan, manusia istimewa, makhluk spesial, langsung yang mengeksekusi adalah penggawaannya malaikat pencabut nyawa alias malaikat Israel. Sama prosesnya dari Indo Aceh sampai kutub, ditarik urat saraf Rasulullah dengan lemah lembutan. Tapi walaupun sudah begitu lembutnya, Rasulullah masih merasakan sedikit sakit. Ketika sedikit sakit, Rasulullah mengatakan, Ar-Rafi, Ar-Rafi, Ar-Rafi. Lalu Rasulullah mengatakan, ya Israel, beginikah engkau cabut nyawaku? Iya. Begini sakitnya? Ya Muhammad, ini yang paling lembut, aku cabut nyawamu. Bayangkan, ketika Rasulullah merasakan sakit, lalu Rasulullah bertanya kepada Jibril, Israel, Israel, bagaimana umatku ketika engkau cabut? Detik-detik terakhir Rasul meregang nyawa, yang dipikirannya pun masih umatnya, kita. Bagaimana umatku ketika engkau cabut, Israel? Israel menjawab, pun akan sakit wahai Muhammad, apalagi umatku yang durhaka, umatku yang tidak pernah taat, akan merasakan sakit. Lalu Nabi Muhammad pun mengatakan, wahai Israel, kalau umatku akan merasakan sakit ketika sakaratul maut, engkau cabut nyawanya, bahkan melebihi sakit yang saya rasakan. Lihat Bu Bapak, apa yang diminta Rasulullah? Saking begitu sayang dan cintanya, Rasulullah mengatakan, wahai Israel, tolong limpahkan semua sakitnya umatku ketika sakaratul maut sekarang kepadaku. Limpahkan semua kepadaku sekarang, sehingga umatku jangan sampai merasakan sakitnya ketika sakaratul maut. Begitu sayang Rasulullah kepada kita Bapak Ibu, begitu cintanya, sampai beliau mohon maaf mau menanggung semua sakitnya sakaratul maut kita umatnya. Ada pemimpin yang seperti ini, ada sosok manusia yang seperti ini. Inilah sosok yang malam hari ini kita peringati karena rasa cinta. Lalu lihat, tidak cukup di sini. Ketika Rasulullah dicabut nyawanya dari kutub naik ke atas,
Rasulullah tidak panggil istrinya Aisyah, Aisyah. Rasulullah tidak panggil putrinya Fatimah, Fatimah. Rasulullah tidak panggil sahabatnya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Yang beliau ingat di pikirannya apa? Ummati, ummati, ummati. Yang Rasul panggil kita Bapak Ibu, ummati, umatku, umatku. Kenapa? Karena kita ada di dalam pikiran, hati dan jiwanya. Ummati, ummati, ummati. Apa yang Rasulullah berpesan? Saking cintanya, kita mau selamat, kita tidak mau sengsara. Rasul mengatakan, ummati, ummati, ummati. Hadis lain riwayat mengatakan selain ummati, an-nisa, an-nisa, an-nisa. Pak, lindungi kaum wanita, muliakan kaum wanita, bahagiakan kaum wanita. Karena sebelum Islam datang, wanita begitu tidak berharga, begitu tertindas, begitu dizalimi. Wanita hanya sebagai tempat pelampiasan hawa nafsu. Wanita, mohon maaf, bahkan dijadikan barang warisan sebelum Islam datang. Tapi dengan adanya Islam, Masya Allah, wanita bahkan bisa mendapatkan harta warisan. Alhamdulillah. Ummati, ummati, an-nisa, an-nisa, an-nisa. Kenapa dua ini disebut oleh Rasulullah? Karena Bapak Ibu mohon maaf, dua-duanya ini adalah tiang. An-nisa'u imadul bilad. Perempuan itu adalah tiangnya negara. Kalau wanitanya makanja, insya Allah tiangnya makanja, insya Allah negaranya juga makanja. Tapi kapan tiangnya rusak, perempuannya rusak, maka apa? Negara pun akan rusak. Kenapa? Karena dari wanita lah akan lahir penerus generasi-generasi bangsa. Madai, karena ibulah yang matampu. Bapak dena matampu, mapakampu. Ya. Masya Allah ya Rabbal. Makanya tuh ada nyanyian, ibu kaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Kau mengandung, melahirkan, mengandung lagi, melahirkan lagi, mengandung lagi. Oh, kalau tiap tahun matampu kan begitu. Matampu mimana, pura mimana, matampu sih, mimana sih lagi, matampu sih lagi. Ya Allah ya Rahman ya Karim. An-nisa, an-nisa, ummati, ummati. Masya Allah. Apa selain ummati, ummati, an-nisa, an-nisa? Rasul pun apa? Mengingatkan kita, as-salah, as-salah, as-salah. Umatku, jaga musim pajanta, jaga salatmu umatku. Jangan kau tinggalkan musim pajangmu umatku. Kalau tidak penting Bapak Ibu, salat nggak mungkin diwasiatkan ketika Rasul meregang nyawa. Artinya musim pajang adalah perkara yang begitu penting. Tapi walaupun sudah diwasiatkan, mega mopa umatnya dina melo musim pajang. Alasannya marep. Subuh kesiangan, zuhur kerepotan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya. Pengalaman ya? Ya, Masya Allah. Naik lagi ke atas. Ummati as-salah, as-salah, alaikum bis-salah. Wajib atasmu salat umatku, jangan kau tinggalkan. Naik lagi ke atas. Ummati as-salah wa ma malakat aimanukum. Wajib atasmu salat umatku, dan salatnya orang-orang yang menjadi tanggung jawab kita. Tolong dijaga. Pak, Pak, Pak. Kita itu pemimpin rumah tangga, betul? Maka Pak, tolong perhatikan sholatnya benekta dan anak-anak tak. Karena Bapak ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa.
Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Pak, kalau bapak tidak sholat, istri tidak menanggung dosa. Tapi kapan beneta dena muluk mesum pajak, bapak biarin, bapak acukan, tidak ditegur, maka dosa istri menjadi dosa suami. Ya, Pak, dosa istri, dosa suami. Tapi dosa suami bukan dosa istri. Makanya jangan takut istri, Pak. Ada di sini yang suami-suami takut istri. Halo? Ada yang tunjuk tangan. Masya Allah, saking takutnya nggak berani negur istrinya yang salah. Jadi kalau anda tadi musuh pajak tegas, Bu, salah. Madai tanggung jawab bapak sebagai pemimpin keluarga. Ini pesan Rasulullah, Bu. Ketika meninggal dunia Rasulullah apa? Suruh menjaga sholatku dan sholat orang-orang yang menjadi tanggung jawabku. Ibu, istri adalah tanggung jawab bapak, sholat. Tapi kalau ada wanita bilang kalau tidak mau kita bagaimana? Jawab yang tegas, Bu. Kalau ibu tidak mau, pilih dua pilihan. Apa Pak? Diganti atau ditambah. Langsung wanita takut tuh. Bu. Kalau disuruh pilih diganti dengan ditambah, ibu pilih mana? Pilih sholat. Masya Allah ya Rabbal Alamin. Jadi ingat, dosa suami bukan dosa istri, dosa istri bisa menjadi dosa suami. Sebaliknya, duit istri bukan duit suami, tapi duit suami pasti duit istri. Ya, betul Bu? Suami semua uang milik istri. Ya, cocok Bu? Cocok Pak? Gak ada suara itu. Alhamdulillah, Masya Allah. Ya Pak, jangan sampai Pak Rasul bisa berhasil bagaimana mendobrak, membuka, merubah wajah dunia sampai keberhasilan Rasulullah diakui bukan hanya orang Islam saja. Orang yang bukan Islam pun mengakui keberhasilan sosok Rasulullah merubah wajah dunia Islam khususnya. Salah satunya Mikrul Haq di dalam bukunya The Hamid, 100 tokoh orang yang paling bersejarah dalam peradaban manusia. Ini Mikrul Haq, sarjana Eropa. Dia runtuh tuh ranking 1 sampai 100 yang memiliki pengaruh yang luar biasa terhadap peradaban dunia. Dia ranking 1 sampai 100 ada Musa, Isa, Genghis Khan, Hitler, Thomas Edison, pokoknya orang-orang terkenal. Dia ranking 1 sampai 100. Siapa ranking pertamanya? Tak bukan dan tak lain, dia tempatkan ranking 1 adalah Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Hanya 23 tahun bisa merubah wajah dunia peradaban Islam yang begitu maju. Diakui oleh orang bukan Islam. Kenapa dia bisa berhasil Rasulullah? Salah satunya karena Rasulullah, mohon maaf, memimpin dan bisa ditiru. Teladannya benar-benar bisa masuk ke dalam hati sanubari umatnya. Kenapa? Karena Rasul semua dari hati yang tulus dan ikhlas. Dia berbicara, dia pun mengatakan. Dia memerintahkan, dia pun mengerjakan. Banyak yang tidak berhasil, mohon maaf, hanya perintah tapi dia tidak mengerjakan. Ada seorang bapak punya anak 2. Waktu maghrib tokoh Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia panggil anaknya, nah sini. Kenapa? Sudah maghrib, pergi ke masjid, mau sumpah, sudah sembahyang, ngaji, sholat isya, baru pulang ke rumah. Iya Pak, pergi nih anaknya atas perintah ayahnya. Tapi ternyata ayahnya yang menyuruh mainan burung. Dena mesum pajang mau gereja. Ibunya no
nonton dangdut Indosiar. Apalagi ada si Shakira dari Sita. Mau di wajah ada nggak wajah? Nggak ada ya? Nggak ada. Odanya dari Sita. Masya Allah. Nonton di depan televisi. Anaknya pergi ke masjid. Selesai sholat, ulang assalamualaikum, waalaikumsalam. Sudah sholat nak? Sudah. Mengaji? Sudah pak. Ibunya bilang kalau sudah nak pergi ke meja makan, mama sudah siapin makan malam. Iya mbak. Makanlah ini. Kakaknya bilang sama adiknya, dek makan Miki yang banyak. Kenapa kak makan yang banyak? Biar kita cepat besar. Emang kenapa kalau besar? Enak Mina, dek kalau besar tidak perlu sembahyang dan mengaji seperti papa dan mama. Ini orang tua yang begini nih pak, bu, orang tua yang pertama kali digantung oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Menyuruh pemerintah anaknya ibadah, dia tidak ibadah. Menyuruh anaknya mengaji, dia tidak pernah mengaji. Menyuruh anaknya berbuat baik, dia pun tidak berbuat baik. Bagaimana anak kita akan mencontoh kita kalau kita hanya perintah saja? Maka dari itu Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, mudah-mudahan dengan kita tadi mendengar kisah Rasulullah, cinta kita bertambah. Bukan hanya sampai di situ Bapak Ibu. Di dalam kitab Qisasul Anbiya, setelah apa? Idza zulzilatil ardu zilzalaha, ketika bumi digoncang-gancingkan, terjadi kiamat, senyap 40 tahun. Oh, sepi. Lalu apa? Terjadilah apa? Pembangkitan dari alam kubur. Tapi manusia yang pertama kali dibangkitkan adalah Rasulullah SAW. Pada saat itu Allah bangkitkan dulu para malaikat. Ridha, ya siap Tuhan, siap Allah. Siapkan surga untuk umatku yang taat kepadaku, yang rajin ibadah, mesum pajak, yang rajin sedekah, yang rajin zakat. Siapkan itu. Ya siap Allah. Mari ya Tuhan, ya Allah, siapkan neraka. Aku akan balas itu. Mohon maaf orang-orang yang tidak patuh kepadaku. Aku akan balas yang makutu mesum pajak, yang maseke zakat, yang banyak paku bombe. Dan dia belum bertobat sebelum meninggal. Para koruptor, para pemimpin yang tidak amanah, yang hanya joget-joget saja. Masya Allah ya Bapak ya kan. Aku siapkan untuk dia neraka. Ya siap Allah. Lalu apa? Israfil, apa Mikail? Coba aku perintahkan, cari kuburannya kekasihku Muhammad Rasulullah. Cari sampai ketemu. Baik. Cari. Masya Allah. Setelah dicari, ada. Dibangkitkanlah Rasulullah. Ini Rasulullah kayak bangun tidur, kurang atin roh, ucap-ucap mata. Lalu di samping kanan kiri ada malaikat Jibril dan yang lainnya. Lalu dia bertanya pada Jibril, ya Jibril, ayu yaumin hadza? Ini hari apa wahai Jibril? Hadza yaumun ma wa'ada ar-Rahman wa sadaqal mursalun. Ini adalah hari yang telah dijanjikan oleh Allah, yaitu apa? Hari pembangkitan dari alam kubur. Oh begitu. Jadi ini di alam akhirat. Iya. Lihat. Apa yang pertama kali ditanya dan dicari? Kalau ini hari akhirat dan hari pembangkitan, dia kata kepada Jibril, Jibril, aina ummati? Kalau kita bangun tidur dan kita cari siapa? Nah, mana kau nak? Ampun anak-anak, kita kok. Ini Rasul apa? Aina ummati. Aina ummati. Kalau ini yang hari pembangkitan, mana umatku wahai Jibril? Mana? Oh Muhammad, Jibril. Mau Jibril menjawab, Muhammad, umatmu belum dibangkitkan. Engkaulah yang pertama kali dibangkitkan, dan sekarang Allah sudah menunggu di surganya. Masuk surga. Setelah masuk surga, di surga Rasulullah gelisah. Rasul, kenapa kamu gelisah? Apakah fasilitas di surga ini tidak enak? Saya sudah kasih tunjangan, sudah ada mobil dinas, ada juga mohon maaf untuk rumah, ada uang untuk apa? Uang apresiasi dan sebagainya. Kamu kok masih belum tenang? Belum wahai Allah. Kenapa?
karena aku belum melihat umatku. Bayangkan, aku belum melihat umatku. Mana umatku? Kalau Engkau izinkan, wahai Allah, aku mau keluar, aku melihat umatku. Jangan sampai umatku masuk ke neraka-Mu, ya Allah. Akhirnya diizinkan Rasul keluar, tapi Rasul berdiri di pintu, mohon maaf, dekat pintu neraka. Lalu Rasul dijawab, ditanya, Muhammad, kenapa kok engkau menunggu di pintu neraka, tidak menunggu di pintu surga? Saya menunggu di pintu neraka ini, saya akan cari dan saya akan perhatikan jangan sampai ada umatku masuk ke neraka. Aku berdiri di sini siaga. Pemimpin yang mana yang seperti ini? Yang tidak mau yang dipimpinnya merana, sengsara, menderita. Tapi di Indonesia pemimpinnya joget-joget. Masya Allah, pemimpinnya berkata sembarangan, pemimpinnya mohon maaf, membiarkan rakyatnya menderita. Masya Allah. Mudah-mudahan Bapak Ibu, inilah kisah sedikit bagaimana cintanya Rasul kepada kita. Mudah-mudahan kita pun bisa membalas rasa cintanya Rasul kepada kita dengan cinta kita kepada Rasul. Dengan apa? Oh, mengikuti segala sunnah-sunnahnya, mengikuti segala sifat-sifatnya, sabarnya, ikhlasnya, syukurnya, tawaduknya. Jangan sampai menjadi orang yang memiliki sifat mabor, macing, mapediat, masiriat, masek, makun, mangong, mangoa. Masya Allah. Yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ada hari di mana nanti warang paranta, hartata tidak bisa membantu kita kecuali yang datang dari hadapan Allah dengan hati yang makasih, dengan hati yang selamat dari penyakit-penyakit hati, insya Allah. Dan yang terakhir, acara peringatan Maulid tentu adalah apa? Yaitu kita memperbanyak sholawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya sedang mapedi utuh, mapedi leke, mapedi cekong, mapedi isi, mapedi ulu, mapedi apa? Bacakan sholawat. Karena sholawat ini bisa meredakan apa yang kita rasakan sakit, khususnya sholawat idul ulu. Hafal tidak? Allahumma sholli ala Wadia
Allahumma sholli ala sayyidina. Langsung suami minta, Bu, ambil dompet papa di kamar, Bu. Senang mau diisi dompet ini. Bu, ibu ambil ini Pak dompetnya Pak. Bu, sholawatin juga dompetnya bapak juga lagi sakit dompetnya. Masya Allah, pada mau assalamualaikum ya rattat aynaya syaukan walidayka tatarafat ishkan fa'ataitu ila habibi fa'ta ya qalbu warifkan salli ala Muhammad assalamu alaika ya Rasulullah assalamu alaika ya habibi ya Rasulullah. Jadi perbanyak salawat ibu sambil bikin pecel ladang salawatan Bu. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin. Insya Allah pecel ladang lebih enak. Berkah salawat, kalau pecel ladang lebih enak, insya Allah suami tambah sayang. Kalau suami tambah sayang, insya Allah ditambah uang belanja tak. Alhamdulillah. Kalau sambal lebih enak, insya Allah suami tidak cari sambal lagi di tetangga. Alhamdulillah. Barang siapa yang salawat kata Rasulullah satu kali saja, sallallahu alaihi marrah, maka Allah akan bersalawat kepada kita 10 kali lipat. Barang siapa yang bersalawat kepada kita satu kali saja, wa rufi'a biha asyri darajat, Allah angkat derajat kita 10 derajat dengan satu kali salawat. Dengan satu kali salawat, wa kufira biha asyru sayyi'at, Allah gugurkan di dalam diri kita 10 keburukan di dalam diri kita dengan satu kali salawat. Alhamdulillah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah saja dan para malaikat bersalawat. Bagaimana kita umat yang mendapatkan syafaatnya kok malas bersalawat? Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa afiyatil abdani wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi. Sekali lagi, ikan bandeng banyak tulangnya, buat apa ganteng kalau degadoina. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Burung gelatik cantik rupanya, buat apa cantik kalau banyak hutangnya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Pagi hari sejuk sekali, paling enak lari pagi. Para jamaah yang baik hati, angkat tangannya. Boleh angkat tangannya ibu bapak, boleh angkat. Mudah-mudahan saya doakan yang angkat tangan masuk surga. Angkat tangannya yang tadi belum mandi. Allahumma salli wa sallim
yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf dengan segala kekurangan. Yang salah mutlak datang dari pribadi saya. Kalau ada kebenaran semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.